Secret lovers, menu sop gurame biasanya cocok banget tuh disajikan untuk berbuka puasa. Soalnya ikannya besar, jadi nggak bakal habis deh buat satu orang. Nah kebetulan nih, saya lagi di Tasikmalaya, salah satu daerah penghasil ikan gurame yang membuat Jawa Barat menjadi produsen gurame terbesar di Indonesia. Ikan gurame dari Tasikmalaya terkenal karena ukurannya yang jumbo. Tapi apa rahasianya ya? Kok bisa ya ikan guramenya besar-besar kayak gitu? Waduh, mantap. Licin. Walau olahan gurame banyak, tapi yang paling khas dari Tasik adalah sop gurame. Hampir di setiap rumah makan Sunda, baik restoran maupun skala rumahan, pasti menyediakan menu sop gurame. Warung sop gurame yang paling terkenal di Tasik ada di daerah Sukamulya. Tuh, lihat aja sendiri, rame banget kan? Sop gurame di sini terkenal gurih, dagingnya besar dan tidak bau tanah. Ternyata ada rahasianya loh, supaya ikan benar-benar bersih. Harusnya dicuci pakai sikat. Kalau ada yang di dalamnya pakai tusuk gigi. Gimana? Kalau ada darahnya ini. Oh, pakai tusuk gigi nih? Iya. Munculnya gimana? Oh iya. Ada darahnya. Oh, Nanti ini ketinggalan, nanti amisnya masih ada gitu. Kalau nggak habis. Oh, jadi yang bikin amis tuh malah yang sisa darah Yang di dalam, di dalam iya. ini ya? Iya. Jadi harus disikat lagi kalau gini Iya. ya? Air untuk merebus ikan harus ditambahkan serai dan jeruk nipis. Membuat sop gurame hanya butuh waktu sekitar 10 hingga 15 menit untuk menghilangkan rasa amis dan juga aroma bau tanah pada ikan gurame. Walaupun ikan gurame dagingnya tebal, tapi mudah matang dan gampang lunak. Kalau terlalu lama merebusnya, nanti bisa hancur dagingnya. Bedanya gimana? Biasanya kalau kita masak sup daging, biasanya dagingnya dimasak sama kuahnya kan? Iya. Nah, kalau ini dipisah, jadi guramenya harus dipisah rebusannya sama kuahnya. Nah ini rebusnya, nah ini kuahnya tuh, ada di sini tuh. Nah kenapa dipisah? Karena kalau sup gurame itu kan daging ikannya tidak terlalu kuat berserat seperti daging sapi gitu ya. Jadi dia kalau dimasak sama kuahnya hancur, betul ya Pak? Iya. Hancur lebur gitu. Selain menjaga tekstur daging gurame, ciri khas sop gurame Tasikmalaya memang kuahnya bening yang kaya rempah, segar dan beraroma. Kalau dimasak bareng ikannya, pasti kuahnya akan berbuih dan warnanya berubah jadi lebih putih. Karena itulah, saat ada pesanan, barulah daging gurame akan ditambahkan kuah. Kalau di rumah makan lain, sop gurame dimakan dengan sambal kecap, sambal terasi, ataupun sambal goang. Tapi di warung ini pakai sambal serut hijau, sambal khas dari warung sop gurame ini. Terbuat dari tomat hijau yang diserut dan ditambah ulekan cabai rawit. Cuman ini kenapa harus diserut si tomatnya ini? Supaya ada seminya, Ah. gede-gedenya gitu. Oh pas di kuahnya. Iya. Hmm, Supaya ada pedesnya, ada asam-asamnya gitu. asam seger. Iya. Oh dia jadi kayak ini, kayak garang asem ya Bu ya? Iya, yang tomat. Biar seger, Iya, seger. biar agak-agak asemnya, jadi biar nggak terlalu gurih gitu. Iya. Sebenarnya di warung ini tak hanya ada menu sop gurame saja, tapi ada menu lain seperti pepes ayam, ayam goreng, gepuk, bahkan rendang. Namun mayoritas orang Tasik lebih memilih sop gurame dan gurame acar kuning. Kedua makanan ini merupakan makanan favorit warga kota Tasikmalaya. Kalau gurame acar kuning, beda lagi masaknya Secret Lover. Pakai bawang bombay yang ditumis dengan bawang putih. Saat kuah mendidih, barulah gurame yang sudah digoreng dimasukkan ke dalam kuah sampai bumbunya meresap. Ya, kalau ini beda. Kalau gurame yang sus acar ini harus digoreng dulu ya Bu ya? Iya. Digoreng dulu pakai tepung, biar nanti dianya nyerap ke bumbunya. Beda sama kalau sup gurame tadi, dia nggak usah digoreng, langsung direbus. Ini bedanya acar kuning. Cuman ini beda ya sama pesmol ya. Kalau pesmol itu kalau ada tambahan-tambahan seperti tomat, ada timun, ada wortel. Kalau ini enggak. Sekilas mirip kuliner khas Betawi pesmol ya. Tapi kalau gurame acar kuning, kuahnya lebih encer dan menonjolkan rasa asam segar.
Sedangkan pesmol, kuahnya lebih kental dan kuat rasa rempahnya. Ikan gurame yang dimasak di warung ini berasal dari daerah Kampung Gobang, Kecamatan Singkup. Sejak tahun 1990-an, daerah ini memang dikenal sebagai sentra penghasil gurame berukuran besar di Tasikmalaya. Sebagian warga Kampung Gobang berprofesi sebagai peternak, pembudidaya, dan pengumpul ikan gurame. Gak heran kalau daerah ini dijuluki Kampung Gurame ya. Kebetulan nih, saya mau ikut panen gurame. Cuman di sini kolam guramenya harus disurutin dulu sebelum kita panen. Ya, kita mau ngambil gurame, Bapak udah siap-siap. Saya juga mau nyebur ya, tapi jangan sekarang. Lepas sepatu dulu. Rusak nih sepatu saya. Pak, dalam ya. Oke. Kalau di daerah lain, kolam ikannya masih dekat dengan rumah warga. Tapi di Kampung Gurame, kolamnya jauh banget dari permukiman. Waduh, Disleding gurame. Kolam pembesaran ikan gurame di sini bahkan terletak di lembah atau di dekat aliran sungai. Karena air yang dekat curug dan aliran sungai, suhu airnya sesuai dengan habitat gurame. Nah, inilah yang jadi rahasia ikan gurame bisa berkembang sempurna. Gak heran, ukurannya jadi lebih besar. Nah, kita lagi mau panen gurame ya. Tadi baru datang aja sih udah disliding sama gurame. Susah. Cuman kalau di sini ada dua cara. Kalau Bapak tuh dia pakai tangan aja bisa. Kalau saya jujur nggak bisa. Kenapa? Karena gurame itu kulitnya licin. Kayak ada lendir-lendirnya. Jadi pas saya mau tangkap pakai tangan, itu lolos mulu gitu kan. Bukannya saya nggak jago ya. Walaupun besar, tapi ikannya cukup gesit loh Skit Lovers. Padahal saya sudah pakai saringan, tapi tetap aja gagal. Sementara warga sini dengan mudahnya nangkap gurame pakai tangan. Ya ampun, satset banget sih. Emang gokil nih skill orang Kampung Gurame. Tapi saya masih gak mau nyerah. Doakan saya Skit Lover. Ah, kita lagi nyari nih. Wah, berat nih. Berat. Mancing. Mantap. Lihat, dapat gede banget. Ini kira-kira sekitar berapa kilo nih, Pak? 5 kilo kayaknya. 3 kilo sampai 5 kilo tuh. Lihat guramenya gede-gede banget. Saya nggak bisa megang karena ya awas jangan sampai lepas. Tuh, lihat. Kita langsung masukin ke bak penampungan dulu ya. Nah, ini nanti mau siap panen. Oke, kita cari lagi ya. Wah, setelah baju semua basah dan diseleding gurame, akhirnya saya berhasil juga. Gurame khas Tasikmalaya, terutama gurame soang atau galunggung, dikenal berdaging tebal, kenyal, dan gurih. Beratnya bahkan ada yang bisa mencapai lebih dari 10 kg. Wow, kalau dimasak bisa bikin kenyang satu keluarga besar ya. Hahaha. Mantap. Licin. Ikan gurame dari Tasik dikenal unggul dan produktivitasnya tinggi karena pertumbuhannya lebih cepat 40% dibandingkan jenis gurame lainnya. Hal ini disebabkan pemberian pakan dan perawatannya sangat optimal. Ada pakan alami dan pakan buatan seperti pelet ikan. Setiap pagi, warga kampung mencari pakan alami di sekitar kebun dekat rumah. Seperti ini nih, daun talas berukuran besar. Kenapa harus daun talas? Kenapa? Kan biasanya daun singkong Iya. atau daun yang lain, kenapa, Pak? Biar cepet gede lah. Gede. Iya. Terus ada alasan lagi nggak buat kolamnya atau gimana? Kalau untuk kolam, kalau dikasih daun singkong cepet bau. Daun talas jadi pakan gurame umur 5 bulan ke atas. Biasanya kalau sudah berumur 5 bulan, gurame sudah dipindahkan ke kolam atau empang yang lebih besar. Sedangkan untuk bibit gurame dan gurame di bawah 5 bulan ditaruh di kolam-kolam terpal seperti ini. Kalau pakai terpal biasanya suhunya bisa hangat ini airnya. Oh, jadi pengaruh juga Pengaruh juga. buat perkembangan guramenya? Iya, kalau gurame harus hangat. Kalau semen dingin. Oh, jadi lama ya? Iya, lama.
Untuk pertumbuhan optimal, suhu air yang paling ideal berkisar antara 26 sampai 28 derajat Celcius. Namun suhu di bawah 24 derajat Celcius atau di atas 30 derajat Celcius dapat menurunkan nafsu makan, memperlambat pertumbuhan, dan membuat ikan stres tuh. Ada 100 lebih kolam gurame di Kampung Gobang. Setiap peternak atau pembudidaya ikan gurame di sini rata-rata punya sekitar 4 sampai 7 kolam gurame. Keuntungan budidaya ikan gurame Tasikmalaya yang menjanjikan, ditambah permintaan pasar yang terus meningkat, membuat semakin banyak warga Tasikmalaya tertarik menjadi peternak ikan gurame. Gak heran, budidaya gurame Tasikmalaya terbukti mampu menjadi sumber penghasilan yang stabil sekaligus mengangkat potensi perikanan lokal.